Tepat di 2 Juni 2015, umat Buddha di Indonesia merayakan Waisak 2559. Waisak dirayakan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta saat Buddha Gautama wafat. 3 peristiwa ini dinamakan Trisuci Waisak. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Bucha di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Selayaknya hari raya, Waisak dirayakan dengan meriah di berbagai pelosok dunia. Di beberapa negara seperti Indonesia, perayaan Waisak bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Seperti apakah kemegahan Waisak yang dibalut kekhusyuan itu? Berikut 7 perayaan Waisak termegah di dunia versi on the spot. Oh, tanah yang merdeka. Setiap tahun Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah menjadi tempat perayaan Hari Suci Waisak. Perayaan Waisak di candi terbesar di dunia ini selalu menarik ribuan umat Buddha dari berbagai negara dan juga wisatawan yang khusus datang untuk melihat ritual sakral dan mengesankan di sana. Beberapa hari sebelumnya ada ritual mengambil air suci dari mata air murni di Jumprit, Kabupaten Temanggung. Air suci yang dikemas dalam 10.000 botol dan 70 kendi itu kemudian disimpan di Candi Mendut untuk digunakan mengalirkan kebaikan. Hari berikutnya adalah ritual menyalakan obor Waisak yang sumber apinya diambil dari api abadi di Merapen, di Desa Grobogan, Purwodadi. Lalu disimpan di Candi Mendut sebelum tiba puncak perayaan Waisak di Candi Borobudur. Di pelataran sisi barat Candi Borobudur terdapat patung Buddha raksasa tampak duduk anggun di singgasana berbentuk lotus. Berbagai macam persembahan mulai dari lilin, bunga, dan dupa dari para jemaat ditempatkan di altar tepat di depan patung Buddha yang megah tersebut. Puncak dari ritual sekaligus pemandangan menarik bagi para wisatawan yaitu saat ribuan lentera puja akan dilepaskan ke langit sebagai perlambang pencerahan bagi seluruh alam semesta. Para biksu akan memimpin tiap kelompok untuk mulai menyalakan sumbu di dalam lampion sebelum melepaskan lampion-lampion hingga memenuhi langit di pelataran Candi Borobudur. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here. Berbeda dengan Indonesia, di negara tetangga kita Malaysia, ribuan umat Buddha berkumpul di vihara yang berada di Brickfields, Kuala Lumpur. Perayaan Hari Waisak di mana vihara Brickfields diawali dengan pengibaran bendera Buddha, lalu diikuti dengan lantunan gita puji. Di hari spesial ini, para umat juga melakukan berbagai kegiatan, seperti memberikan dana bagi para biksu, hingga melakukan aksi donor darah dan donor organ di vihara tersebut. Umat Buddha di sini juga selalu bersemangat antri dengan sabar bergiliran memandikan patung Buddha yang merupakan ritual khusus yang mewakili pemurnian dan pembersihan jiwa seseorang. Yang paling menarik dari perayaan Waisak di Malaysia adalah The Waisak Day Parade atau parade seperti pawai di malam hari. Parade yang dihiasi berbagai ornamen dan bertaburan keindahan lampu itu sungguh meriah. Parade ini akan melewati beberapa jalur, makanya tak heran jika jalan-jalan akan macet sekitar waktu itu. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it all. Live high, live mighty. 95% penduduk di Thailand beragama Buddha. Tak heran, perayaan Waisak atau Visakha Bucha di negara Gajah Putih ini diselenggarakan dengan meriah. Semua jenis perayaan berlangsung di seluruh negeri yang berpusat di alun-alun Sanaam Luang di kota Bangkok. Di sini, peninggalan Buddha yang terkenal dipamerkan namun hanya ditampilkan sekali setiap tahun.
Selama hari Waisak, fokus kegiatan di pagi hari adalah memberi makan para biksu. Kemudian orang-orang akan mengunjungi kuil-kuil untuk mendengarkan dhamma khotbah. Setelah matahari terbenam, dilakukan prosesi penyalaan lilin yang berlangsung di candi utama di seluruh negeri. Wah, bisa Anda bayangkan berapa puluh ribu lilin yang akan menerangi malam saat hari raya Waisak. Umat Buddha kemudian akan berjalan 3 kali mengitari kuil searah jarum jam. Setiap orang menggenggam 3 batang dupa, lilin menyala, dan tunas teratai. Udara pun akan harum dengan hasil pembakaran dupa dan asap dari lilin sebagai tanda selesainya perayaan suci Buddha tersebut. Sri Lanka juga sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Perayaan Waisak diikuti 70% umat Buddha di negara ini dengan persiapan yang matang, mengingat Waisak atau Vesak adalah perayaan suci. Suasana Waisak di negara yang beribu kotakan Kolombo ini diramaikan oleh dekorasi bendera di sepanjang jalan menuju kuil. Selain itu, beberapa patung Buddha dilukis agar terlihat indah. Patung yang telah dilukis itu kemudian dijual pada pengunjung setelah perayaan. Tak ketinggalan, dekorasi lentera juga ikut menghiasi perayaan Waisak. Lentera warna-warni menyala di mana-mana, menampilkan cahaya terang yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha. Selain itu, di 2015 ini, Waisak di Sri Lanka juga dihiasi warna-warni umbul-umbul payung dan cantik. Di Sri Lanka, perayaan Waisak tak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan, tapi juga dengan festival budaya selama seminggu. Selama seminggu itu pun penjualan daging dan alkohol dilarang, begitupun dengan tempat pemotongan hewan. Buddha adalah agama yang populer di Taiwan. Di sini juga terdapat salah satu patung Buddha terbesar di dunia, yaitu The Standing Buddha Maitreya. Patung setinggi 72 meter itu berada di atas pantai Danau Eme di wilayah Hsinchu. Sebagai negara yang penduduknya banyak penganut Buddha, perayaan Waisak di sini pun tak kalah meriah dibanding di negara lain. Perayaan Waisak di Taiwan dikonsentrasikan di Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei. 40.000 umat Buddha berkumpul dan secara bergiliran membungkuk, mencelupkan jari dalam air sambil memegang kuncup bunga dan memegang telapak tangan mereka bersama-sama. Upacara religius ini dilakukan saat malam tiba. Bagi wisatawan yang melihat perayaan ini pun jadi tampak dramatis. Di Singapura, Hari Raya Waisak umumnya jatuh di bulan Mei. Di hari Waisak, bendera Buddha dinaikkan dan puja-puja suci dinyanyikan. Umat Buddha akan berkumpul di berbagai kuil sebelum fajar menyingsing untuk mengikuti upacara-upacara. Mereka membawa persembahan sederhana berupa bunga, lilin, dan dupa yang akan ditaruh di kaki biksu-biksu mereka. Selain itu dilakukan pelepasan burung dan hewan yang dikurung, makan makanan vegetarian, dan dilakukan pemandian patung Buddha. Perayaan ini diakhiri dengan menyalakan lilin-lilin sepanjang jalan-jalan yang dilewati. Sebuah tempat yang paling cocok untuk menikmati ritual Hari Raya Waisak di Singapura adalah Biara Kong Meng Sanpor Karsi. Selain kita akan menyaksikan para umat Buddha bermeditasi, kita juga akan menyaksikan secara langsung biksu-biksu melakukan upacara 3 langkah 1 sujud dan ritual keagamaan lainnya. Selanjutnya adalah perayaan Waisak di Vietnam. 7 teratai besar menyala selama seminggu menjelang Waisak di sebuah kanal di ibu kota Ho Chi Minh. Waisak merupakan festival tahunan yang dilakukan selama 1 hari di bulan purnama. Di Vietnam sendiri, Waisak akan dirayakan di Biara Quan Am, dan ke-7 teratai besar yang mengapung akan menyala selama 7 hari. Ke dalam kanal itu juga, biara melepaskan ikan beberapa kali. Untuk memperingati Waisak, kota Ho Chi Minh juga mengadakan pameran bertajuk Buddhism Cultural Exhibition Week.
Pameran yang berlangsung di Vietnam Quoc Tu atau Pagoda Nasional Vietnam itu akan memamerkan 400 artefak, foto, dan lukisan tentang peristiwa besar umat Buddha selama 50 tahun terakhir. Pemirsa, telah 7 perayaan Waisak termegah di dunia versi on the spot. Selamat Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakan.